isu TPL sebenarnya sudah menjadi isu nasional sampai saat ini, terbukti dengan diterimanya Tugu Sumerampir ketemu dengan Presiden Jokowi dan juga beberapa respon KLHK mendatangi masyarakat adat di Oktober kemarin dalam rangka verifikasi dan klarifikasi keberadaan masyarakat adat sebagaimana dijanjikan oleh Jokowi akan diselesaikan. Tantangannya adalah yang kita lihat saat ini bahwa pemerintah masih terjebak di hal-hal yang prosedural, bukan substansi. Artinya pengakuan-pengakuan yang dianggap atau perlindungan dan pengakuan masyarakat adat itu masih dianggap sebagai perlindungan atau pengakuan yang bersyarat. Kalau misalnya ya, kalau tidak ada masyarakat adatnya ya tidak dilindungi. Jadi masih semacam kalau masih kalian ada ya kami lindungi. Dan masalahnya adalah secara prosedural itu tidak diatur. Secara legislasi kita lihat ada kekosongan legislasi. Misalnya di rancangan undang-undang tentang hak masyarakat adat yang nasional kan tidak selesai. Tantangan yang lainnya adalah bahwa di provinsi juga di level provinsi Perda perlindungan masyarakat adat yang kita anggap harus menjadi payung hukum untuk menyelesaikan konflik masyarakat adat dengan perusahaan dan hutan negara itu ternyata tidak diteruskan pembahasannya oleh anggota atau badan legislasi di DPRD Sumatera Utara. Nah, di samping juga di beberapa kabupaten kita sudah punya perda juga sebenarnya, di Toba, di Tapanuli Utara sudah punya, tapi masalahnya lagi-lagi itu tidak menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik. Misalnya tuntutan sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang selama ini kita suarakan di kawasan Danau Toba, yang sebagian besar berkonflik dengan PT TPL, itu diselesaikan hanya persoalan prosedural. Dengan hanya mengacu pada peraturan pemerintah yang dibuat oleh pusat, lalu peraturan pusat, lalu peraturan menteri dan sebagainya. Tidak melihat kenyataan bahwa daerah itu adalah satu basis pembuktian bahwa masyarakat adat itu ada. Misalnya dengan adanya peraturan daerah di Toba, maka itu harusnya menjadi legitimasi bahwa ada pengakuan pemerintah terhadap itu. Nah, tugas negara untuk memfasilitasinya, bukan menuntut masyarakat untuk membuktikan diri, bukan. Tapi pemerintah atau KLHK itu harus benar-benar melibatkan masyarakat ya untuk bahkan untuk membantu masyarakatnya untuk mengidentifikasi diri, mempertegas keberadaan mereka sebagai subjek hukum, lalu mempertegas juga keberadaan wilayah adat atau wilayah hutan yang mereka klaim selama ini sebagai objek hukum yang harus diselesaikan. Jadi kalau bicara kendala ya itu, kita terjebak di hal-hal prosedural, kita juga terjebak di hal-hal yang sifatnya populis, misalnya pendekatan pembangunan yang selama ini dikatakan bahwa itu akan mensejahterakan, misalnya dengan food estate, solusi yang lain, sehingga melupakan konflik yang terjadi sebelumnya. Misalnya konflik yang disebabkan oleh keberadaan Toba Park Lestari di kawasan Danau Toba. Langkah kita ke depannya apa, Bang? Langkah ke depannya kita merasa bahwa tantangan advokasi hak-hak masyarakat adat bukan hanya hak-hak masyarakat adat, sebenarnya kita bahasakan di advokasi hak-hak di sektor agraria gitu, misalnya pertambangan, perkebunan dan sebagainya, bakalan semakin tinggi tantangannya. Karena pertama, pola yang dibangun oleh pemerintah itu adalah pola sepihak, misalnya dengan tidak sertakan partisipasi masyarakat untuk berjuang. Terus yang kedua adalah apa yang terjadi di wacana publik kan sebenarnya menunjukkan bahwa sikap pemerintah atau keberpihakan pemerintah saat ini sangat minim terhadap pemenuhan hak-hak lingkungan, hak asasi manusia. Contoh misalnya pernyataan Menteri KLHK bahwa pembangunan yang disampaikan oleh
yang dilakukan oleh Jokowi tidak bisa terhambat hanya gara-gara isu deforestasi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya meskipun tidak mengikat, pernyataan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Sebenarnya kita sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat besar karena pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan hak masyarakat adat, pemenuhan hak atas lingkungan itu menjadi prioritas. Malah sebaliknya, pemerintah merasa bahwa investasi yang harus menyelesaikan semua persoalan ini. Seolah-olah investasi bisa menjawab semua persoalan. Itu yang terjadi saat ini yang kita lihat sebagai tantangan. Jadi advokasi yang kita maksud di sini, Bakumsu bersama teman-teman elemen masyarakat sipil pastinya harus lebih belajar lagi, misalnya melihat situasi ini, lalu mencoba untuk memformulasikan strategi yang lebih tepat supaya tidak terjadi lagi kemandekan dalam hal misalnya pemenuhan hak masyarakat yang berkasih. Misalnya dengan mendorong transparansi informasi. Contoh misalnya di dalam kasus DPM yang kita anggap kejahatan lingkungan itu dimulai dengan kejahatan informasi yang disembunyikan, informasi yang difabrikasi untuk kepentingan tertentu, itu menyebabkan kejahatan lingkungan. Nah, itu kita ingin fokus sebenarnya mendorong transparansi supaya tidak terjadi pembelahan di masyarakat. Ada yang pro dan kontra tanpa melihat sisi objektifnya. Kita tidak menyalahkan pemikiran masyarakat karena hak berpikir dan berekspresi itu adalah hak asasi manusia, baik yang menolak maupun yang mendukung. Tapi yang kita sangat sayangkan, dan itu juga kita berikan surat kepada KLHK waktu itu dan minggu yang lalu, adalah sikap DPM atau sikap pemerintah yang tidak membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan untuk bersikap terkait dengan keberadaan sesuatu atau perusahaan yang berpotensi berdampak kepada mereka.